bagian kedua dari topik mencari keadilan, stop kriminalisasi terhadap advokat. Ini adalah paparan kasus yang tadi diceritakan. Jadi setelah terjadinya lelang, kemudian termohon lelang atau pemilik tanah atau yang berhutang melaporkan kepada polisi. Laporannya kepada Mabes Polri tanggal 17 September 2018. Kemudian oleh Mabes Polri dilimpahkan ke Polda Jawa Tengah. Dan kemudian pada tanggal 28 Februari manajer koperasi dipanggil untuk diminta klarifikasi. Demikian juga dengan saya, juga dipanggil untuk diminta klarifikasi. Oleh karena saya anggota Pradi, maka saya menulis surat kepada Pradi, yaitu DPC Jakarta Barat, Pradi Jakarta Barat, untuk meminta perlindungan hukum dan mohon pemeriksaan etik. Berdasarkan surat saya, DPC Pradi Jakarta Barat menulis surat pada penyidik untuk menunda pemeriksaan dan akan melakukan pemeriksaan etik. Pada tanggal 13, DPC Pradi Jakarta Barat menulis surat kembali kepada penyidik melaporkan hasil pemeriksaan etik yang dikatakan bahwa saya tidak melakukan pelanggaran etik. Oleh karena itu DPC Pradi Jakarta Barat keberatan terhadap pemeriksaan saya karena berdasarkan pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, seorang advokat yang sedang menjalankan profesinya berkewajiban untuk merahasiakan hubungannya dengan klien. Sehingga kalau saya diperiksa, maka berarti saya melanggar hukum, yaitu melanggar ketentuan pasal 19. Di samping itu, pasal 16 menegaskan kepada advokat yang sedang menjalankan profesinya dengan etiket baik, tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana. Itu diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PPU/11/2013. DPC Pradi menyampaikan hal ini kepada penyidik. Namun apa yang terjadi? Justru pada tanggal 4 Maret 2020 Polda Jawa Tengah mengeluarkan SPDP kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang dimana di dalam surat tersebut, di dalam kolom identitas saya sebagai terlapor 2, terlapor utama adalah Jerry, tidak dituliskan tentang tempat dan tanggal lahir. Masih menyebutkan saya sebagai Dr. Pramudia SHM, namun tidak ada keterangan tempat tanggal lahir. Dan pekerjaan di sini dituliskan karyawan swasta, sedangkan agamanya kosong. Berdasarkan surat ini, maka kami menulis surat minta perlindungan hukum kepada Kompolnas. Kami minta perlindungan hukum kepada Kompolnas tentang adanya kejanggalan-kejanggalan itu. Kompolnas kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 kami menulis surat kepada Kompolnas. Kemudian Kompolnas, saya mendapat informasi meminta klarifikasi kepada Polda Jawa Tengah. Namun bukannya kasus itu berhenti atau diperiksa dan sebagainya, tiba-tiba dikeluarkanlah SPDP kedua tanggal 17 Maret 2021.
Ini SPDP kedua. Tanggal 17 Maret 2021. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan SPDP 4 Maret? SPDP 4 Maret ternyata sudah dikembalikan kejaksaan pada tanggal 4 Januari 2021. Bisa dibaca di surat ini.